Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwati fillah rahimahumullah. Tema kita pada hari ini adalah tentang puasa Rajab yang menjadi titik perbedaan dan silang sengketa antara kalangan yang menganggapnya sebagai bid'ah dan yang menganggapnya sebagai makruh, serta juga ada yang mengatakannya sebagai sunnah. Tema ini adalah tema yang setiap tahun selalu terulang-ulang, sehingga sebagian dari teman saya bilang, "Ustaz, apa hukumnya puasa Rajab?" Jawabannya, lihat aja catatan tahun kemarin, karena itu sudah dibahas tahun kemarin, dan tahun kemarinnya lagi, dan kemarinnya lagi. Hanya saja memang ini menarik karena bahwa puasa Rajab ini tidak tercantum secara tegas apakah dia memang bid'ah, apakah sunnah, ataukah makruh. Sayangnya masing-masing pendukung ketika mereka menyampaikan pendapatnya lebih sering menonjolkan pendapatnya sendiri dan kurang proporsional dalam menyebutkan memang ada perbedaannya itu. Bahkan cenderung untuk menutupi adanya perbedaan, cenderung untuk mengatakan ya pendapat satu-satunya cuma bid'ah, nanti ada lagi malahan pendapat yang benar cuma sunnah. Dan masing-masing kelompok itu nampaknya memang sedang kampanye kepada para pendukungnya, kepada para audiensnya sendiri. Masalahnya adalah banyak orang yang tidak tahu dan kurang punya banyak rujukan, sehingga mereka ini akhirnya jadi bimbang karena dengar dari sana katanya begini, dengar dari situ katanya begitu, jadi kita harus ikut yang mana, jadi kebingungan. Nah, oleh karena itulah pada hari ini kita akan membahas secara agak adil lah begitu, agak lengkap ya. Mereka yang bilang bid'ah, kira-kira siapa, apa dalilnya? Yang bilang makruh, siapa dan apa dalilnya? Yang bilang sunnah, siapa dan apa dalilnya? Nanti pada bagian akhir saya akan serahkan kepada antum semua masing-masing. Boleh pilih satu di antara tiga, boleh bangga dengan pilihannya, tapi nggak boleh menjelekkan pilihan yang lain. Apa yang saya pilih tidak harus antum pilih, sebagaimana yang antum pilih belum tentu harus jadi pilihan saya juga. Jadi kita ya bebas-bebas saja lah memilih. Jemaah yang dimuliakan Allah, saya akan mulai dari pendapat yang pertama yang mengatakan bid'ah. Ada banyak sebenarnya yang mengatakan bid'ah, khususnya kalau di zaman sekarang, karena kita sudah berada di zaman internet, ada banyak sosial media, ada banyak grup, ada banyak pembicaraan dan sebagainya. Bahkan banyak juga para ustadz yang nggak sempat buka kitab. Jadi ketika dia mau ngajar atau ditanya orang, "Ustaz, ini hukumnya gimana ya?" Dia ambil HP-nya, terus dia searching di Google gitu. Kalau yang nanya itu sadar, dia bilang, kalau cuma begitu saya juga bisa gitu ya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya kalau kita searching di Google ya, pertanyaannya adalah puasa Rajab gitu misalnya, kita ketik itu, insya Allah cukup banyak keluar beberapa hari belakangan ini. Kenapa? Karena memang kita lagi masuk bulan Rajab gitu. Nah, memang banyak sekali beredar satu tulisan di copy sampai nggak jelas ini tulisannya siapa nih sebenarnya begitu. Saking banyaknya.
Nah, tetapi kalau boleh kita titeni, kata orang Jawa, kita telusuri lebih dalam, sebenarnya yang paling banyak itu secara jumlah itu kembali kepada 3 ulama besar. Yang pertama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Beliau ini adalah mufti resmi kerajaan Saudi Arabia. Cuma memang beliau sudah wafat tahun 1420 Hijriah. Nah, sebagai mufti kerajaan tentu semua orang satu negara itu ya pasti ikut perkataan mufti. Nah, ketika ditanya tentang masalah puasa Rajab, beliau ditanya, jawabannya adalah mengkhususkan hari-hari itu dengan puasa adalah bid'ah. Beliau tegas menyebutkan takhsisu hadhil ayyami bisawmi bid'atun. Mengkhususkan hari-hari tertentu di bulan Rajab untuk berpuasa itu hukumnya bid'ah. Fama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yaum ats-tsamini was-sabi' wal-20. Nabi itu tidak pernah puasa di tanggal 8 atau tanggal 27 bulan Rajab, tidak pernah. Wala amara bihi, dan belum pernah juga memerintahkannya. Wala aqarrahu, dan tidak mentakrirnya. Mentakrir itu maksudnya ada sahabat yang melakukan, Nabi tidak, lalu Nabi mendiamkan gitu misalnya. Enggak juga. Jadi baik Nabi ataupun para sahabat tidak pernah melakukannya. Fayaqulu minal bid'ah. Maka kalau ada orang zaman sekarang yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab, puasa itu termasuk puasa bid'ah. Jadi nanti kalau kita belajar ilmu agama tergantung ustadznya nih. Kalau ustadznya merujuk kepada pendapat model-model Syekh Abdullah bin Baz ini, maka kalau ditanya langsung jawabnya, oh itu tidak ada dalilnya dan puasa itu bid'ah. Ini bisa kita cek di dalam kitab beliau Fatawa Nurun ala Darbi jilid 11 halaman 2, ada kitabnya. Kemudian yang juga banyak dikutip pendapatnya dalam masalah bid'ahnya puasa Rajab ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau wafat 1421, setahun setelah Syekh bin Baz wafat, dan beliau juga ya pernah juga menjabat sebagai mufti kerajaan Saudi Arabia. Dan alhamdulillahnya kompak. Ketika dulu pendahulunya bin Baz itu ditanya, jawabnya bid'ah, dan Utsaimin ketika ditanya juga sama, bid'ah juga. Mungkin dia cek dulu udah pernah ada fatwanya belum, oh ada bid'ah, ya udah bid'ah gitu. Beliau mengatakan siyamu al-yawmi sabi' al-20 wal-20 min Rajab wa qiyamu lailatihi wa takhsisu dzalika bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Puasa pada hari ke-27 bulan Rajab dan bangun malam, khusus di malam itu qiyamul lail begitu, atau mengkhususkan hal itu sengaja, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Ini bisa kita cek dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin jilid 20 halaman 50. Tidak mau kalah dengan kedua pendahulunya, Syekh Shalih Fauzan, ini saya cari tahun wafatnya nggak ketemu, jangan-jangan beliau masih hidup ya. Kayaknya masih hidup gitu ya, karena belum ketemu. Saya cek beliau wafat tahun berapa. Biasanya kita kalau mau mengidentifikasi ulama itu harus ada ID-nya. ID-nya biasanya tahun kematian. Itu tahun kematian. Jadi misalnya saya sebut Al-Imam Syafi'i meninggalnya 204 gitu misalnya. Kita sebut misalnya Ibnu Qudamah, meninggalnya 620, ingetin ke Kokaja dari Blok M ke Manggarai 620 gitu. Kalau Asy'ari 911 ya, 911 gitu. Syekh Shalih Fauzan ini juga punya pendapat tidak ada landasan kuat untuk ibadah khusus di bulan Rajab, tidak itu puasa, sholat ataupun umroh. Kalau Syekh bin Baz tadi atau Syekh Utsaimin itu masih mengatakan ada fadilah khusus umroh di bulan Rajab. Ya, ada fadilah khusus. Tapi kalau sholat atau puasa tidak. Tapi kalau Syekh Shalih Fauzan ini, beliau tegas mengatakan sholat nggak ada dalilnya, puasa nggak ada dalilnya, umroh pun nggak ada juga, nggak ada umrohan di bulan Rajab secara khusus gitu ya. Tidak ada yang khusus dengan bulan Rajab. Yang mereka yang mengkhususkan bulan Rajab dengan ibadah adalah tukang bid'ah. Ya.
humul mubtadi'ah gitu. Jadi tukang bikin bid'ah itu contohnya adalah yang bikin ibadah khusus di bulan Rajab. Majmu' Fatawa Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan jilid 2 halaman 438. Nah jamaah sekalian, sebenarnya di luar 3 ulama besar ini, kalau kita mundur ke belakang, ada juga fatwa dari Ibnu Taimiyah, kemudian juga Ibnu Qayyim, bahkan Ibnu Hazm dan sebagainya. Cuma saya tidak menemukan kata-kata bid'ah gitu. Mereka tidak bilang bid'ah, mereka cuma bilang kurang disukai atau makruh atau dalilnya tidak kuat, gitu saja berhenti. Tapi kalau yang sampai bilang bid'ah dan bid'ah itu sesat atau sampai tukang bid'ah, nah ini adalah para mufti kerajaan Saudi Arabia. Umumnya seperti itu. Dan karena beliau-beliau ini menjadi guru besar dari sekian banyak anak-anak Indonesia yang kuliah ke Saudi atau jadi muridnya lagi, mahasiswanya pulang ke Indonesia, mendirikan berbagai macam yayasan, website, televisi dan sebagainya, dan itu banyak beredar di tengah kita. Maka secara kesan pendapat yang mengatakan puasa di bulan Rajab itu bid'ah terkesan cukup banyak, karena memang mereka aktif menulis, mengupload dan menyirami dunia maya dengan pendapat-pendapat yang dikutip dari para ulama-ulama itu. Maka kalau kita searching dari 100 hasilnya, mungkin 90-an persen itu umumnya bulan Rajab itu bid'ah atau haram kita berpuasa. Nah jamaah sekalian, tidak cukup hanya kita searching saja, kita cek ke pendapat yang lain. Ada di antara ulama yang tidak sampai bilang bid'ah, tapi hanya bilang makruh, yaitu misalnya para ulama di dalam mazhab Hambali. Jadi jamaah sekalian perlu diketahui, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan ini adalah ulama di zaman sekarang di Saudi Arabia. Zaman sekarang. Nah, rakyat Saudi Arabia itu rata-rata memang mereka tumbuh dan berkembang dalam format konsep mazhab Hambali. Nah, tetapi belum tentu apa yang dikatakan oleh para ulama Hambali di masa lalu itu sejalan atau kongruen dengan pendapat ulamanya zaman sekarang. Kalau ulama mazhab Hambali yang klasiknya yang masa lalu, ya Imam Ahmad bin Hambal misalnya, atau Ibnu Qudamah dan yang lain-lainnya, mereka tidak sampai kata-kata bid'ah, mereka cuma bilang makruh saja. Ibnu Qudamah ini beliau lahir wafat tahun 620 Hijriah. Pendapatnya begini di dalam kitab Al-Mughni, pasal mengkhususkan Rajab untuk puasa itu jadi satu subbab tersendiri, judul ya, subjudul. Dan dimakruhkan mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Ya, dimakruhkan, tapi tidak bid'ah. Sebab kalau bid'ah itu serem. Bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Jadi antum di dalam pandangan Syekh bin Baz, Utsaimin dan Shalih Fauzan, kalau bulan Rajab ini antum sengaja puasa, gitu ya, masuk neraka. Karena itu perbuatan sesat dan tukang bid'ah, gitu. Mendingan nggak usah. Nah kalau pendapat yang kedua bilangnya bukan sesat, bukan bid'ah, bilangnya cuma makruh saja. Makruh mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Imam Ahmad berkata bahwa kalau mau seseorang berpuasa sehari, tidak puasa sehari, silahkan, gitu, di bulan Rajab. Tapi mengkhususkan satu hari tertentu itu nggak boleh. Tapi memperbanyak puasa di bulan Rajab nggak apa-apa, gitu. Asal jangan puasa sebulan penuh kita puasa di bulan Rajab, nah itu haram, gitu ya. Kalau mengkhususkan beberapa hari tertentu itu makruh. Tapi kalau memperbanyak puasa tanpa harus ditentukan yang mana dan yang mana, nah itu nggak apa-apa, gitu ya. Dasarnya adalah hadis riwayat Ahmad dari Kharsaya bin Al-Huri. Dia berkata, aku melihat Umar memukul telapak tangan orang yang mutarajibin. Mutarajibin ini yang hobi beribadah di bulan Rajab, gitu ya. Umar memukul tangannya, telapak tangannya sambil berkata, makan, jangan puasa. Karena bulan Rajab itu bulan yang diagungkan oleh orang jahiliyah. Nah dari sanalah kemudian nanti Syekh bin Baz ketika membid'ahkan orang yang puasa di bulan Rajab, salah satu alasannya kenapa bid'ah, karena dulu sebelum agama Islam datang, orang Arab jahiliyah ini mengagung-agungkan bulan Rajab, lalu mereka mengadakan banyak ritual peribadatan.
Nah, kita umat Islam itu haram hukumnya melakukan ritual peribadatan khusus di bulan Rajab dan dikatakanlah sebagai bid'ah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ulama lain di dalam mazhab Hambali, Al-Mardawi, beliau wafat tahun 885, juga mengatakan makruh hukumnya. Pendapatnya mengkhususkan bulan Rajab sebulan penuh hukumnya makruh, itulah pendapat mazhab dan para pendukungnya. Ini kitab beliau Al-Insaf ini menjadi rujukan para ulama di dalam mazhab Hambali. Tapi satu hal yang perlu kita catat, bahwa walaupun mereka tinggal di wilayah yang sama, tapi zamannya berbeda. Ya. Di zaman sekarang levelnya sudah dibilang bid'ah, tapi di masa lalu, lihat tahunnya 620-885 Hijriah, ya, itu mereka belum sampai kepada tingkat membid'ahkan, hanya bilang makruh saja. Sebagai salah satu opsi pilihan perbedaan pendapat yang berkembang di zaman itu. Nah, di zaman itu, di zaman tahun 600-an, 800-an, 900-an, ternyata memang berkembang pendapat yang sangat luas. Ya, saya akan menyebutkan dalam kelompok yang mengatakan sunnah. Ini saya menemukan banyak di dalam kitab-kitab para ulama. Misalnya ada Imam Ibnu Shalah, beliau hidup tahun 643. Kemudian Al-Iz Ibnu Abdissalam wafat tahun 660. Kemudian Al-Imam As-Suyuti, ya, beliau juga salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, wafat 911. Kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tahun 974, ya. Jadi dari 600 ke 900 gitu ya, banyak ulama. Kemudian ada As-Sawi, ini ulama mazhab Maliki, udah agak kesinian, 1200-an. Nah, kemudian juga ada Al-Imam Asy-Syaukani tahun 1250. Nah, 6 orang ini saya anggap mereka cukup mewakili dari berbagai zaman gitu ya, yang ternyata pendapat mereka terhadap puasa bulan Rajab itu tidak seperti pendapat Ibnu Qudamah atau Mardawi yang bilang makruh. Mereka malah bilang sunnah. Saya akan kutipkan berikut ini. Pertama dari Ibnu Shalah dulu ya. Ibnu Shalah, kitabnya Fatwa Ibnu Shalah halaman 180. Beliau bilang apa? Tidak berdosa bagi yang berpuasa Rajab, dan tidak ada satupun ulama umat ini yang mengatakan dia berdosa dari yang kami tahu. Ya, memang benar banyak ahli hadis yang mengatakan hadis-hadis Rajab secara khusus tidak sahih, dan ini tidak menjadikan puasa Rajab itu terlarang. Kalau hadisnya tidak sahih, bukan berarti hukumnya jadi haram, terlarang atau bid'ah. Ya, tidak sahih aja, tapi perbuatannya tidak lantas menjadi haram. Kenapa? Karena adanya dalil-dalil anjuran puasa secara mutlak, ya, secara mutlak maksudnya secara umum di luar Ramadan ya kita silahkan berpuasa, dan Rajab itu hari-hari yang boleh kita berpuasa. Kalau orang mau puasa, kenapa tiba-tiba jadi haram? Bahwa ada hadis yang mengatakan siapa yang puasa tanggal 27 Rajab maka dia akan dapat pahala begini. Memang hadisnya dhaif, tapi kedhaifan hadis itu tidak bisa membuat kalau orang ada yang puasa di hari itu lantas jadi haram. Nggak mungkin kan? Apalagi hadis palsu. Misalnya begini, barang siapa yang sholat di masjid, apa nih kita namanya, Al-Ikhlas. Hadis palsu nih Pak ya. Hadis palsu berarti bukan Nabi yang ngomong saya lah gitu. Siapa yang sholat di masjid Al-Ikhlas di Kokas setiap hari Jumat, maka dia akan mendapatkan 10 bidadari. Rawahu saya gitu. Rawahu saya. Nah, yang pasti ini bukan hadis Nabi, dan itu dusta sedusta-dustanya. Oke? Itu hadisnya bukan sekedar dhaif, Pak. Itu hadis palsu sepalsu-palsunya gitu. Sekarang pertanyaannya, bolehkah sholat hari Jumat di masjid ini? Kenapa jadi nggak boleh? Hadisnya palsu. Ya itu kan hadis palsu, urusan yang malsuin hadis, ya kan? Tapi bahwa ini adalah masjid dan di hari Jumat orang mau sholat di sini, kenapa jadi tidak boleh? Bukan ibadah itu tidak bisa diharamkan gara-gara ada orang yang bikin hadis palsu, ada orang bikin hadis lemah dan sebagainya. Tidak merubah kebolehan atau kesunahan dari melakukan suatu ibadah, kecuali ada hadis sahih
Sahihnya bilang begini dari Nabi, kalian tidak boleh sholat di masjid ini di hari Jumat. Nah itu dari Nabi, maka tidak boleh jadinya, karena Nabi langsung melarangnya. Nabi nggak pernah melarang, cuman ada orang ngarang-ngarang bahwa siapa yang sholat di hari Jumat di masjid ini, maka dia akan dapat pahala sekian banyak. Itu hadis palsu. Tapi hadis palsu itu tidak membuat sholat di sini menjadi terlarang. Ya, yang palsunya itu urusan yang bikin pemalsuan, tapi yang pada mengerjakannya tidak bisa terkena larangan gara-gara adanya hadis palsu. Kira-kira begitu menurut Imam Ibnu Shalah. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, juga ulama lain dalam anjuran puasa pada bulan Rajab, dan itu cukup memotivasi umat ini untuk puasa bulan Rajab. Sedangkan hadis-hadis nyala api neraka jahanam untuk mereka yang sering berpuasa Rajab, itu hadis yang tidak sahih dan tidak dihalalkan meriwayatkannya wallah. Jadi ada di masa itu ulama lain yang tidak suka dengan orang yang puasa bulan Rajab, lalu mereka menciptakan hadis palsu gitu. Siapa yang puasa tanggal 27 bulan Rajab, maka dia akan dibakar di api neraka jahanam. Nah gitu. Nah hadis itu untuk menakut-nakuti orang yang pada puasa di bulan Rajab. Ya ternyata hadis itu juga hasil karangan dan itu palsu, dan itu tidak boleh diriwayatkan. Ini kata Imam Ibnu Shalah. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra jilid 2 halaman 53, beliau agak sewot juga nih. Karena di masa beliau hidup ya, itu banyak orang yang melarang-larang orang puasa Rajab. Wah boleh, bid'ah, haram, bid'ah dan sebagainya. Dan beliau kesal juga dengan orang-orang kayak gitu. Ya, sudah saya jelaskan tentang kesunahan puasa Rajab, dan itu sudah cukup, udah nggak usah diutak-atik lagi. Hukumnya sunnah, dia bilang. Adapun tindakan ahli fikih dalam tanda petik, gitu ya, dia nyindir. Ada orang ngaku-ngaku ahli fikih yang terus-menerus melarang orang-orang puasa Rajab, itu adalah sebuah kebodohan, jahil, dan bentuk mengacak-ngacak terhadap syariah yang suci ini. Nah, kalau dia tidak merujuk fatwa tersebut, wajib hukumnya bagi para hakim syariah, pada hakim ya, untuk melarangnya dan memberi hukuman yang keras baginya. Bagi orang yang suka melarang-larang orang beribadah di bulan Rajab, itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami, tangkap dan hukum orang kayak gitu, merusak agama. Dan berikan hukuman yang keras baginya, juga bagi orang yang semisalnya yang melarang-larang puasa Rajab, karena mereka semua sudah mengacak-ngacak agama Allah ini. Nah, luar biasa itu fatwa dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya yakin antum nggak pernah baca fatwa kayak ginian di internet, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang nulis, gitu aja. Yang banyak yang nulis kelompok yang membid'ahkan saja. Itu yang nulis Pak, nggak pernah buka kitab juga sebenarnya. Dia cuma lihat tulisan, wah cakep nih, terus di-share. Nah yang begini ini nggak pernah di-share. Padahal jelas tegas banget nih Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ulama besar di masanya yang mengatakan bahwa ada orang yang suka melarang-melarang itu, tangkap aja, hukum sekeras-kerasnya. Kenapa? Merusak agama. Orang sholat, orang puasa di bulan Rajab, urusan hadisnya doif, itu urusan yang bikin hadis doif. Tapi kenapa sampai dilarang? Nah begitu. Jadi harusnya bilang hadisnya doif. Tapi kalau mau puasa, ya mau aja puasa. Kenapa jadi puasa haram? Kecuali gitu ya, Idul Fitri memang nggak boleh ada hadisnya, Idul Adha memang nggak boleh ada hadisnya, hari tasyrik memang nggak boleh. Tapi jangan cuma gara-gara ada hadis yang doif, lantas orang diharamkan puasa. Ini nggak masuk akal, nggak masuk logika. Begitu kira-kira Ibnu Hajar Al-Haytami punya jalan berpikir. Imam Ashawi dalam Bulghatus Salik, ini beliau bukan mazhab Syafi'i tapi mazhab Maliki. Puasa Rajab yakni dikuatkan untuk sunnah puasa Rajab juga walaupun hadis-hadisnya doif, karena hadis doif boleh diamalkan dalam hal fadhailul amal. Jamaah yang dimuliakan Allah, fadhailul amal itu amal-amal yang tambahan lah gitu, yang sunnah gitu ya. Itu apakah boleh dikerjakan dengan dasar hadis yang doif? Memang itu khilafiyah sejak zaman dulu, sejak zaman budak masih pakai plat nomor gitu ya, zaman segitu ya. Dan perbedaan itu tidak ada kaitannya dengan perbedaan mazhab dan sebagainya. Saya ambil contoh, Imam Bukhari rahimahullah, beliau termasuk orang yang sangat ketat dalam masalah kesohihan hadis. Dalam pandangan Imam Bukhari, kalau ada hadis dhaif
sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai landasan. Baik itu masalah akidah, masalah hukum syariah halal haram, ataupun masalah fadhail amal pun tidak boleh. Ini pendapat Bukhari. Tapi nanti pendapat ulama yang lain mengatakan kalau hadis itu dhaif, ya, hadis itu tidak boleh dijadikan landasan akidah atau syariah, hukum halal haram. Tapi kalau untuk fadhailul amal nggak ada masalah. Fadhailul amal itu ibadah-ibadah yang nambah-nambahin pahala. Misalnya ada hadis, siapa yang pada malam nisfu Sya'ban membaca Yasin 3 kali, ya kan, maka dia akan mendapatkan bidadari 20 biji gitu misalnya. Itu hadisnya lemah atau hadisnya palsu. Tapi orang itu kemudian mengerjakan surat Yasin, baca surat Yasin. Di akhirat dia nanya, ya Allah katanya mau dikasih bidadari 20 biji gitu. Kata Allah, enggak, itu hadisnya lemah kok gitu ya. Nah, tapi tidak ada yang bertentangan. Artinya dia tetap masuk surga. Hanya janji yang katanya mau dapat bidadari 20 biji itu nggak dapat, tapi tetap dia di surga kan. Tidak ada yang bertentangan. Nah, inilah yang kemudian oleh Bukhari dikritik. Nggak bisa begitu. Semua ibadah, mau ibadah yang paling dasar ataupun ibadah tambahan, semua harus pakai hadis sahih, tidak boleh pakai hadis dhaif. Nah, sementara sebagian ulama lainnya di semua mazhab itu ada kelompok 2 selalu yang mengatakan kalau fadhailul amal monggo silahkan, boleh dipakai, boleh diamalkan, toh itu tidak bertentangan dengan akidah dan syariah, lebih merupakan motivasi gitu. Bahkan kalau motivasi, kebanyakan kita Pak dalam beribadah tuh kebanyakan malah nggak pakai hadis. Banyak kan di antara kita yang ibadahnya itu ngikutin dokter. Kata dokter, siapa yang setiap hari sujud, ya, meletakkan kepalanya lebih rendah dari jantungnya, maka jantung itu akan memompa darah lebih banyak ke kepalanya, dan berarti oksigen juga lebih banyak. Kalau oksigen lebih banyak, maka sel-sel di otaknya itu akan menjadi lebih banyak terima suplai oksigen, nutrisi dan sebagainya, akan lebih cerdas. Dan kemudian kita mengatakan, wah ternyata benar ya, ilmu agama ini terbukti secara sains. Yang ngomong itu bukan nabi, bukan rasul, yang ngomong dokter biasa, nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, orang manggut-manggut gitu. Bayangin, itu kalau mau dibicarakan hadis, bukan hadis lemah, itu hadis palsu, hadis palsu. Nah, tetapi banyak di antara kita yang kemudian termotivasi untuk itu kan. Nah, sekarang ada pakai hadis, bukan hadis palsu, hadis lemah. Kenapa lemah hadis ini? Karena jalur perawinya, dari perawi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai misalnya ke-8 gitu ya, sampai kepada Nabi, ada salah satu di antaranya orangnya udah tua, udah pikun, kalau pakai sendal kebalik-balik melulu. Nah, kalau Bukhari bilang, ya dia pakai sendal aja kebalik melulu, lupa kanan mana kiri, mana kanan, ngeriwayatin hadis gitu ya. Oleh Bukhari orang kayak gini dicoret gitu. Nah, kalau orang ini dicoret berarti dia dianggap lemah. Hadis yang dia riwayatkan nggak usah dipakai gitu. Nah, ulama yang lain nggak segitunya juga kali gitu. Orang itu jujur kok, memang orang itu udah tua, memang kadang-kadang pikun, memang kadang-kadang pakai sendal sebelah doang gitu. Tapi kalau dia ngomong, tidak mungkin dia tuh berdusta, cuman kadang-kadang suka lupa gitu. Misalnya amal yang baik itu ada 3. Yang pertama dia sebutin apa, amal kedua begini, yang ketiga lupa saya gitu. Lupa gitu. Nah, itu kalau Bukhari lihat orang meriwayatkan hadis kayak gitu, dicoret sama Bukhari. Ini hadisnya lemah, kenapa? Orang itu kan lupa gitu. Tapi kalau ulama yang lain, dia memang lupa, tapi dia jujur gitu. Dia jujur, dia kagak ngarang. Mungkin yang ketiga ini kali ya, nggak bilang begitu ya. Cuman saya ingatnya cuma 2 doang, yang satu saya lupa. Nah, kalau kata Bukhari orang lupa berarti nggak boleh jadi periwayat hadis. Tapi menurut ulama yang lain, dia lupa tapi dia jujur. Hadisnya bisa kita pakai minimal yang 1 dan 2, yang 3 karena dia lupa ya udah kita coret aja. Nah, jadi khilafiyah dalam menggunakan hadis dhaif itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Nah, Imam As-Sawi dalam kitab Watus Salik termasuk mereka yang mengatakan bahwa hadis dhaif boleh dijadikan landasan, tapi bukan landasan akidah, bukan syariah, tapi landasan fadhailul a'mal. Sementara nanti Imam Bukhari punya turunan ke bawah, termasuk misalnya Syekh bin Bas dan sebagainya. Bin Bas itu kalau ditanya hadisnya sahih nggak? Hadisnya dhaif. Ya udah berarti bid'ah gitu loh. Kalau lemah hadisnya berarti bid'ah, kalau bid'ah berarti masuk neraka. Kita lihat, bayangin bagaimana mereka menarik kesimpulan hukum yang satu ke kanan, satu ke kiri, yang satu ke sana,
yang satu ke sono. Ini terbiasa, biasa di tengah masyarakat dengan sistem mensana in corpore sano. Ya, yang satu ke sana, yang satu ke sono. Al-Imam Asy-Syaukani, ini yang terakhir, beliau mengatakan pemahaman yang zahir dari hadis Usamah bin Zaid di atas adalah bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan orang, yang letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan, dan bahwa sunnah hukumnya berpuasa pada bulan Rajab. Perkataan Asy-Syaukani ini agak sangat tidak seperti biasanya. Biasanya Imam Syaukani ini ngelompoknya bareng-bareng sama Ibnu Taimiyah, bersama dengan Ibnu Hazm, bersama dengan bin Bas, Utsaimin dan sebagainya. Tapi khusus bulan Rajab ini Syaukani beda mazhab dia. Dia ngedukung mereka yang bilang hukumnya sunnah. Tuh lihat, bahwa sunnah hukumnya berpuasa pada bulan Rajab. Ini Asy-Syaukani, kitabnya namanya Nailul Autor. Nailul Autor itu kitab hadis yang paling banyak dipakai oleh kalangan ulama dari Syekh bin Bas dan grupnya lah gitu ya. Kalau kita sebut di sini Salafi Wahabi itu rata-rata pakai kitab Nailul Autor, Syaukani. Nah, tapi dalam hal ini Syaukani agak beda. Biasanya dia mendukung kelompok itu, sekarang dia mendukung kelompok yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, lepas dari semua itu, kita ingin mengatakan bahwa sebenarnya masalah hukum puasa Rajab ini adalah masalah yang memang khilafiyah sejak awal. Kita harus hormati pendapat yang bilang bid'ah karena mereka adalah para ulama juga. Tapi kita juga harus hormati mereka yang bilang makruh, mereka juga ulama. Dan kita juga harus hormati mereka yang bilang hukumnya sunnah, ya karena mereka juga para ulama dan skornya berimbang. Ya, masing-masing menggunakan dalil, menggunakan logika, menggunakan nalar, menggunakan istinbat ahkam. Dan yang penting buat kita adalah yang pada mau puasa dan ikuti pendapat yang bilang itu hukumnya sunnah, ya silahkan, semoga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak mau puasa, ya silahkan, ya karena nggak puasa ya nggak dapat pahala gitu kan. Masa nggak puasa terus dapat pahala, kan nggak juga ya. Nah yang mau sebagian puasa sebagian tidak, nggak ada masalah ya. Khusus masalah bulan Rajab ini menciptakan puasa sunnah khusus ya, yang bukan ada sebelumnya. Kalau yang sudah ada sebelumnya nggak ada yang berbeda pendapat. Misalnya puasa Senin Kemis, semua ulama sepakat di bulan Rajab boleh nggak puasa Senin Kemis? Semua bilang boleh. Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu memang sudah ada, boleh. Apalagi yang masih punya banyak utang Ramadan tahun lalu atau tahun sebelumnya, ya kan? Dia masih harus membayar. Masih berapa banyak? Ya masih ada 90 hari misalnya begitu. Waduh, ini udah bulan Rajab ya. Boleh nggak puasa sebulan penuh buat bayar utang? Ya boleh, sangat-sangat boleh. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah tidak ada sebab-sebabnya, tidak ada kesunahan dari awalnya, ujuk-ujuk menciptakan tanggal 27 Rajab kita puasa sunnah khusus karena hari itu dulu Nabi Isra Mi'raj misalnya. Nah itu yang diributkan oleh para ulama itu sebenarnya wilayah tersebut. Cukup saya kira sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan saya kembalikan kepada pimpinan acara. Silakan buat jamaah jika ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, oh ada. Akan saya menanyakan pertama, bagaimana pandangan dari Imam Nawawi perihal terkait tentang memutuskan suatu amalan di bulan Rajab. Jadi bukan berarti dalam artian sholat atau puasa berarti dilarang, tapi yang diputuskan ini adalah memutuskannya itu. Mungkin itu juga yang menjadi perhatian di para ulama. Yang kedua, mengenai perkataan yang saya limbah ini, ketika ada suatu perbuatan bid'ah, maka pelakunya itu otomatis masuk neraka. Bagi saya itu kurang adil gitu terhadap mereka, karena mereka itu ketika berpandangan hukum, mereka begitu akurat dan disertai dengan dalil-dalil itu kan. Jadi tidak sembarang bilang kalau misalnya seorang berbuat bid'ah maka dia pasti masuk neraka. Dilihat dulu bagaimana dia, apakah ada semacam keraguan atau mungkin ilmunya belum nyampe seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama terkait dengan pendapat Imam An-Nawawi. Terus terang, ini saya mengerjakan pembahasan atau searching ini belum selesai, belum lengkap gitu ya. Jadi saya belum dapat data dari pendapat Imam Nawawi, karena kalau cuma sekedar copy paste dari tulisan orang itu udah banyak. Cuman ketika saya misalnya dikatakan katanya Nawawi bilang begini, itu saya harus cek dulu dia ngomong begini di mana, dalam kitab yang mana, dan kitabnya harus dilihat gitu. Kalau kebanyakan yang terjadi kan enggak, katanya dia begini, udah copy paste aja, jebret tuh Nawawi bilang begitu. Begitu dicek dalam kitab apa, nggak tahu, pokoknya begitu aja udah copy pastenya. Nah ini yang harus dihindari. Oleh karena itu terus terang saya belum dapat perkataan Imam Nawawi langsung yang bisa saya cek di dalam kitab beliau. Kitab beliau kan banyak, ada Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ada Raudhatul Thalibin, ada Minhajul Thalibin dan sebagainya. Nah ini belum ketemu kata-kata itu, karena searchingnya itu nggak gampang juga. Ya. Kadang-kadang ketemu kata itu tapi bukan konteksnya gitu. Lagi ngomong tentang apa, kan bisa dimasukin keyword rojab gitu misalnya. Nah itu kadang-kadang yang keluar adalah Ibnu Rojab, nama orang gitu ya, anaknya si Rojab gitu. Jadi kan agak susah. Jadi itu PR. Nah kalau Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, memang beliau ini sering membuat istilah bid'ah, dan memang tegas menyebutkan bahwa bid'ah dolalah. Artinya ketika orang itu melakukannya diancamlah dengan bid'ah itu, dan diancam dengan neraka memang. Tapi apakah pasti masuk neraka, yaitu urusan Allah kan nanti. Cuman beliau itu memang sering mengucapkan begitu, hadhihi bid'atun gitu kan, ini adalah perbuatan bid'ah, wa man yaf'aluhu yadkhulun nar, dia akan masuk neraka, sebagai sebuah tahzir, sebagai sebuah ancaman. Dan memang setiap ulama itu punya gaya yang beda-beda. Ada ulama yang gayanya ya istilah kata orang Solo lah gitu, lemah lembut gitu ya, ngomongnya itu mau ke sono aja pakai muter-muter dulu gitu ya, sampai akhirnya yang dikasih tahu pun nggak paham juga mau ngomong apa sih ini orang gitu ya. Nah, tapi kalau model-model kayak Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu memang dalam fatwa-fatwa mereka umumnya itu nggak pakai jurus gitu loh. Kalau ulama lain tuh susah. Saya tuh searching, mencari di kitab-kitab para ulama yang lama itu susah. Kebanyakan mereka tuh kalau ditanya ngeles dulu, ngeles ke sana. Kata si anu begini, kata si anu begini, kata waqala wakila. Lah ente apa pendapatnya? Itu susah nyarinya. Paling ntar udah dapat 3 halaman, 4 halaman, walana gitu ya. Dan menurut kami begini. Terus begini juga. Menurut kami itu pendapat yang benar tapi mengandung kesalahan, tapi salah mengandung kebenaran. Ya gimana sih ini orang? Itu yang susah menilai para ulama di masa lalu itu. Mungkin karena mereka terlalu santun, terlalu sopan, tidak mau menyakiti hati orang dan sebagainya. Tapi kalau disuruh nyari fatwa bin Baz, Utsaimin dan sebagainya, saya senang. Kenapa? Fatwanya pendek-pendek dan to the point gitu loh. Apa hukum orang yang mengkhususkan puasa Rajab gitu ya? Bid'ah. Udah gitu aja, selesai, enak gitu loh. Jadi kita sebagai bahis itu langsung siapa yang wa ifradu saumi Rajab bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nah gitu. Jadi tes gitu loh. Enak gitu kan. Cuman buat kita yang nggak biasa digituin, waduh, masuk neraka ya gitu. Memang kita jadi kaget-kaget kalau dengan orang-orang para ulama di Saudi Arabia yang memang terbiasa mereka to the point gitu. Tapi sebenarnya justru itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan orang kalau ditanya itu nggak usah muter-muter, harusnya langsung aja pendapatnya dia apa. Urusan nanti benar atau salah kan mereka punya dalil, dan yang namanya ijtihad para ulama, kalau memang mereka ulama betulan gitu ya, tentu kan kalau benar itu dapat 2 pahala, kalau salah ya tidak bisa disalahkan, itu ijtihad mereka masih tetap dapat satu pahala. Jadi saya sih menyampaikan apa adanya aja. Ketika bin Baz mengatakan ini bid'ah dan ini masuk neraka, ya iya, memang begitulah perkataan beliau. Makanya saya tidak mengutipnya itu bukan dengan kalimat tidak langsung, tapi dengan kalimat langsung. Itulah yang beliau katakan ya. Dan ini adalah pekerjaan tukang bid'ah. Memang begitu teksnya bunyinya. Saya tidak boleh memperhalus atau memperkasar atau bagaimana. Mereka yang mengatakan ini bid'ah,
wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Memang begitu beliau mengatakannya, sebagaimana yang kita baca dalam kitabnya. Mungkin ada lagi, silakan. Ya, ada? Nggak ada, kita tutup aja. Baik, mari kita akhiri dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.